Pak Purbaya. Bapak. Tengah dong, Pak. Kan udah semua tadi dijelasin dalam ya. Belum, Pak, belum. Wah, galak. Pak, apa yang membuat pemerintah menyetujui draft UU P2SK yang tadi disetujui, Pak? Kami dapat kabar katanya kemarin saat rapat Timus dan Tipsin sempat ada deadlock antara DPR dan pemerintah. Yang bidang apa ya? Masalah apa ya? Di beberapa poin-poinnya gitu, Pak. Tapi Kan selalu kalau setiap diskusi pasti ada perbedaan pendapat. Makanya diperlukan diskusi supaya jadi sama pandangannya. Dan itu kan nanti dicari kompromi yang paling pas. Ada banyak titik saya lihat yang seperti itu, tapi yang penting terakhir kan sudah ditemukan titik temu sehingga undang-undang UU P2SK-nya bisa diselesaikan. Besok mudah-mudahan langsung jadi undang-undang. titik temunya ini di mana, Pak? Kalau boleh spesifiknya gitu. Banyak, ada mau nanya yang mana nanti saja Kalau misalkan mandat BI, Pak, apa benar Pak mandat BI-nya berarti jadi lebih spesifik, berarti dalam bauran kebijakannya harus memastikan kondisi ekonomi kondusif terhadap sektoral dan juga penciptaan lapangan kerja. Benar ya, Pak? Itu kan hanya penambahan aja. Sama dengan di Amerika seperti itu kan. Jadi nggak ada yang baru sebetulnya, isunya udah lama. Dan mungkin kalau ada perbedaan pun nggak terlalu signifikan. Karena itu udah praktek salah satu bank sentral terkuat di dunia kan. Amerika seperti itu kira-kira. Pak, ini draftnya Jadi bisa bukan hanya stabilitas nilai tukar aja atau inflasi aja, tapi juga memperhatikan perkembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itu emang seperti itu salah satu praktek di dunia, jadi bukan hal yang baru. Lagi. Pak, ini Pak, ini pasukan hari ini kan kepala BGN ada di ditangkap dan udah pakai rok pink ya, Pak ya. Nah ini kan sekarang Pagu. Ya, barusan banget tiga suami kalau juga. Nah ini gimana mungkin tanggapan dari Pak Purbaya? Karena kan Pagu untuk BGN kan 268 T gitu ya. Kemarin juga ada kebocoran yang motor listrik itu loh, Ya, Pak, Pak, yang apa Bapak ada bilang hubungannya, itu Pak? ada hubungannya nggak sih, Pak? Motor ini kan keputusan Kamera, Pak. ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan. Kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit. Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana, Pak? Ya kita lihat aja, kita cek harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan meriksa, semuanya meriksa, ngecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Pak, ini soal rupiah Pak yang udah 17.900 mau 18.000. Apa namanya, Bapak nggak ada niatan mau ngumpulin ke SSK selain rapat kuartalan gitu, Pak? Kan Bapak ketuanya, Pak. Bapak kan ketuanya sebagai ketua untuk membahas solusi terkait pelemahan rupiah ini. Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja. Di luar itu, Tapi Pak? kalau ada kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan. Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi Bank Sentral kita. Kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita akan rapat cepat. Koordinasinya itu seperti apa sih, Pak? Ya. Koordinasinya seperti apa? Dan apa gitu, Pak, yang dikoordinasikan? Kan setiap bulan kita ada rapat deputi kan. Terus setiap bulan mereka diskusi terus, kasih masukan ke kita. Tapi kan kalau masalah nilai tukar, Bank Sentral adalah ahlinya. Kita serahkan itu ke Bank Sentral. Ya maksud saya, Bapak sebagai ketua ngelihat ini makin lemah terus, Pak. Bahkan mau 18.000, Pak. Kalau Pak Peri sendiri ngomong Juli baru menguat. Nah ini selama Juni ini berarti bisa 18.000 lebih ya, Pak? Nah, kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatan pelemahannya 1-2 hari ini kan. Terus Ada melemah, Pak. isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya 18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif. Tapi kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi saya fokusnya di situ. Pak, resiko ke surat utang pemerintah gimana, Pak? Gimana faktor menurunnya rupiah ini karena kebijakan pemerintah yang mungkin kurang Anda pasti menuduh kebijakan fiskal kan, orang bilang banyak yang bilang gara-gara fiskalnya berantakan. Nanti kita ketemu kapan minggu depan nih
Negatif. Ada update fiskal bulanan itu, fiskal APBN kita. Itu bulan Mei amat membaik kan ya, kondisinya dibanding bulan April. Kalau kita saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7 dalam 5 bulan. Kalau kita hitung cara para ekonomi yang di luar hitung, sekian bulan kali sekian bulan, saya ikutin aja. 12/5 kali 0,7 kira-kira, kalau saya nggak salah itu ya 1,7-1,8% dari PDB. Jadi kalau dari situ anggaran kita aman sekali. Cuman orang nggak akan pakai itu kan sekarang. Pasti mereka akan lihat yang paling jelek. Jadi nggak apa. Kita akan hitung. Kita selalu hitung berdasarkan prediksi ekonomi dan prediksi yang benar. Bukan hanya sekian persekian kali sekian. Dan di bulan Mei juga surplusnya, primary surplusnya positif lagi. Lebih tinggi dibanding bulan April. Dan pendapatan pajak kita lebih bagus dibanding tahun lalu. Tumbuhnya 22% lebih. Jadi reformasi di perpajakan sudah menghasilkan peningkatan pendapatan perpajakan yang amat signifikan sehingga anggaran kita amat aman. Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu, kita makin bagus. Nanti saya kasih tahu, nanti kalau kita meeting di APBN kita ya, saya kasih lihat gambar satu persatu seperti apa. Kalau perlu, Pak, soal tanggapannya soal rating, Pak, soal rating outlook rating Moody's, Pak, ini negatif buat Danantara. Itu rating terbarunya memang negatif Pak tentang Danantara. Outlooknya itu gimana Pak? kan biasanya Moody's akan ngikutin sovereignnya. Sovereign kan punya kita, emang ada Moody's negatif kan. Jadi ikut itu, jadi itu bukan hal yang baru. Dampaknya gimana sih Pak ke surat utang kita Pak? SBM? Ke rupiah dan pasar keuangan Rupiah karena ada nakut semua nakut, nggak apa-apa itu kan dia ikutin sovereign rating kita ya, kita triple B minus ya, triple B yang itu output negatif kalau Moody's. Jadi ya nggak bisa lebih tinggi dari itu. Yang paling tinggi Indonesia adalah pemerintah atau sovereign, baru yang lain di bawah. Dan antara sama dengan punya pemerintah udah bagus sekali itu. Udah bagus. Dia tadi kan 5% Pak. karena tangga Karena fundamental ekonomi Indonesianya lagi nggak bagus Pak. Karena kan neraca dagang kemarin surplusnya jadi semakin menyempit Pak. Terus inflasinya 3,0. Iya. Berapa target Bank Sentral? 2,5 plus minus 1 kan, masih di dalam kan. Kemarin bulan lalu waktu 2,4 nggak muji. Sekarang begitu lihat, hancur, nggak hancur segitu. Jadi inflasi yang bagus itu bukan 0, tapi bukan juga double digit, tapi yang cukup untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang masih dalam target. Kenapa Anda takut? Tapi kenapa IHSG-nya bisa hari ini ambruk hampir 5% Pak? Karena banyak isu-isu negatif yang isu-isu cuman kita jawab, yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah sama Cina yang lain. Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini ada rumor S&P akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam jam 10 sama S&P. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita, saya sih nggak ada masalah. Ya. Pak APBN bisa memberikan THR-nya Pak. APBN